Pertama kita include header filenya. Di sini 3 baris ini penting nih, harus ikut semua. Dia harus masuk di sini. Oke. Terus setupnya gimana nih? Di sini setupnya serial begin 11.5.200. Di sini sudah ada ya. Berarti nggak perlu di copy paste sini, karena di sini sudah ada. Nah, kita juga nggak perlu ngeprint tulisan humidity dan lain-lain tadi kan nggak perlu kan. Kita hanya butuh ngambil nilainya kan gitu. Berarti ini nggak perlu ini. Ini kan serial print. Masih ingat serial print itu buat nampilkan di serial monitor itu tulisan buat ngeprint nilai, buat ngeprint lah. Kita langsung ambil aja yang ini. Ini penting nih untuk men-setup DHT11-nya. Dimasukkan di mana? Ya dimasukkan di antara setup ya, di antara kurung awal ini. Di antara ini. Gitu. Gimana ya terserah. Gimana? Ini apa sih? Ini kan blok kode buat SP32 itu mencoba untuk connect ke WiFi ya. Jadi kayak ini, WiFi, izin, SSID, nama WiFi-nya, password WiFi-nya. Terus dia ngeprint tulisan connecting. Nah, ketika connect, ketika tidak connect ya, ini kan operator tidak sama dengan ya. Ketika WiFi statusnya itu tidak sama dengan connect, maka dia akan mengirimkan, akan ngeprint tulisan titik. Makanya kemarin yang nggak connect itu ada tulisan titik gitu, ya kan? Nah, tulisan titik-titiknya itu akan muncul dengan delay 500 milisecond, setengah detik. Jadi, setiap setengah detik dia itu akan nyoba gitu, akan nyoba untuk connect lagi nggak kena, itu setiap 500 milisecond. Nah, ini kan blok kode buat jika tidak connect ke WiFi ya. Nah, jika connect berarti blok kode ini kan di skip ya, berarti tidak dijalankan, maka dia akan ngeprint tulisan connected to WiFi dengan IP address. Nah, IP address-nya udah otomatis kita ambil dengan WiFi titik lokal IP ini. Nah, kemudian ada tulisan serial print, timer set to 5 detik. Nah, ini tulisan semua ini. Berarti program yang ini tadi, DHT setup kita taruh di mana nih? Setelah connect aja ya. Nah, berarti setelah connect berarti ya di sekitar sini nih. Nah, sini. Oke, terus apalagi yang harus ada? Nah, program ini DHT11 ini coba dipahami. Bagian yang penting itu mana sih? Bagian yang penting itu ini ya. Jadi buat apa? Buat delay. Buat delay. Jadi setiap 2 detik dia akan mengambil nilai sensor. Kemarin kan di datasheet kalau sensor ini tuh bekerja setiap 2 detik ya. Karena kemampuannya gitu, dia nggak bisa kerja cepat. Hardware-nya ini, masalah hardware-nya. Kita harus tetap masukkan delay ya berarti. Delay 2 detik. Berarti ini nanti aplikasi kita ini jalannya ngirim data ke sana setiap 2 detik ini. Nah, coba dilihat di sini. Kemarin kita nggak sama sekali nggak nyeting delay ya. Oh ya, ini udah di program utama ya, di loop, di void loop-nya. Berarti di antara ini kita harus menuliskan programnya ini. Nah, coba dicari, coba dipahami dulu nih programnya ini. Ini buat ngecek status ya. Jika WiFi statusnya connected, maka dia akan siap untuk apa? Ini HTTP client ini buat ngeposting ya, buat nge-request ke server. Kita tahu kalau HTTP itu punya metode ya, ada yang metodenya post, ada get, ada delete, ada put dan lain-lain. Kita sebut sebagai HTTP request.
Ini juga HTTP request. Nah, jadi dia akan jalan kalau udah dicek kalau WiFi-nya memang connect. Jika connect, dia siap buat nge-post atau nge-request ke server. Nah, random number ini kan kita buat kemarin nih. Berarti ini yang harus diganti atau diganti dari nilai sensor. Oke, delaynya nanti dulu terakhir. Langsung kita coba ini, masukkan ini untuk mendapatkan nilai humidity sama temperatur. Ini dengan kode ini kan, dengan kode get ini, get humidity sama get temperatur. Nilai ini baris kode ini DHT.get humidity ini berarti program buat ngambil data kelembapan dari sensor. Ini kita simpan di sebuah variabel namanya humidity. Ya, kalau ini C++ ya. Jadi C++ itu cara deklarasikannya tipe datanya apa, terus nama variabelnya apa. Ini float berarti koma-koma bisa nih, ya, bukan integer ya, tapi float itu berarti 0, itu bisa. Pokoknya ada koma-koma dia bisa baca. Terus yang kedua temperatur diambil dengan cara ini, DHT.get temperatur disimpan di sebuah variabel namanya temperatur. Oke, udah. Oke, sekarang kita tinggal masukin ke sini kan. Kita coba dulu satu ya, karena kita tabelnya belum diubah. Ya, kita hanya punya satu tabel, satu kolom namanya nilai. Ya, berarti kita coba ambil nilai temperaturnya dulu. Kita masukkan ke sini. Oke, berarti gampang aja kan? Number-nya tinggal diganti humidity, temperatur. Seperti gini kan? Nama sensornya saya. Nilainya temperatur. Temperatur adalah ngambil di sini. Oke kan? Cuma gitu aja kan harusnya. Ini nggak perlu, ini status kan? Nggak perlu. Cara ngeprintnya kemarin kan langsung dipanggil nama variabelnya ini dipanggil. Satu itu apa ya? Coba aja ya, kayaknya nggak ngefek nih. Satu nggak ngefek nih. Terus udah itu aja. Oh tinggal delay-nya nih, delay-nya aja nih yang belum. Kita taruh di atas sendiri. Oke, kita save dulu. Coba kita upload. Oh iya, tadi servernya udah diganti belum alamatnya? Ini masih alamat server saya dulu nih. Salah ini. Berarti harus disesuaikan dengan ini. /IoT ya, karena server ini pakai dikelompokkan di dalam sebuah folder namanya IoT. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini kelihatan nih. Jadi di dalam folder www.html itu ada banyak folder sama file. Ya, karena kelompok ini udah memodifikasi ya, udah banyak bagus nih. Kalian bermain website ya, bikin website di sini kayaknya. Nah, terus dia kelompokkan di sebuah folder ini IoT. Berarti alamatnya /IoT. Nah, ini tinggal saya ambil, saya masukkan di sini berarti ya. /insert data di DHP. Ya. Benar lah. Di sini ada file namanya insert_data di DPHP. Ini ada di dalam folder IoT.
berarti kan gini aja, dot/insert data. Oke, udah, berarti ininya nggak perlu yang ini nggak perlu diubah. Upload lagi deh ya. Untuk wifi-nya nggak diganti, Pak, password dan wifi-nya itu? Kan itu password wifi saya di rumah saya. Ini kan di rumah saya toh. Jadi SSID itu adalah wifi alat ESP32-mu itu connect ke wifi mana? Di rumah saya ya ini wifi-nya. Berarti harus pakai Pak ya. Kalau pakai LAN nggak bisa, Pak ya? Pakai LAN ditancapin ke mana? Mesti SP32 kan dia nggak ada port LAN-nya. SP32 kan cuma support wifi. Ya kan? Ya, Pak. Lama juga. Nah, ini harus dipencet biasanya nih biar bisa ngupload. Oke. New record read successful, coba ya. Kita coba cek apakah nilainya masuk. Nah, masuk ya, 29. Suhunya 29 kan. 29, 28, 28,9. Gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya? Ini untuk suhunya udah masuk. Temperaturnya belum kan. Nah, gimana nih? Kita harus merubah. Database-nya harus ditambah kolom. Di kodenya juga harus diubah. Oke. Bentar. Nah, berarti kita coba sekarang apa ya? Ngubah dulu PHP-nya ya. Ngubah dulu PHP MyAdmin-nya coba. Atau tabelnya. Tabelnya berarti harus diubah. Bukan diubah, ditambah sebenarnya. Alamatnya kan kemarin ini ya. Ini udah saya tadi udah dikasih kan harusnya. Gimana ya? Waduh. Cek. Login PHP macam password username-nya root, password-nya admin 12345. Tuh, salah itu. Untuk passwordnya admin, Pak. Oh, maksudnya admin. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. Noti data. Gimana caranya? Di strukturnya berarti ya. Di strukturnya harus tambah satu kolom. Ini kita ganti aja gimana ya? Kita ganti namanya ya.
Ini nilai temperatur itu. Nah, terus tambah satu kolom setelah ini, setelah nilai temperatur. Berarti kita tambah setelah nilai temperatur. Kita go nilai humidity. Kita pakai varchar kemarin. Kita approach nilainya ini masih ini kosong ya, nilainya ini kosong. Oke, dari sisi database sudah oke nih. Sekarang dari sisi PHP-nya kan gitu. Jadi kita harus masuk ke sorry, ini kemarin udah diinstal file itu belum? File manager belum? Ini ya, file ini ya. Di dalam folder IoT, Pak. Oh, di dalam udah. Oh iya sih. Oke. IoT/file manager ya. Di IoT/ apa ini passwordnya? Diganti gak nih? Enggak, Pak. Di admin 12345. Masih kemarin. Apa nih? Password default-nya apa nih kemarin? Admin, Pak. Gitu. Oh, udah diganti. Oke. Nah, ini udah ada masuk ke sini, berarti file insert folder IoT ya, di dalam folder IoT. Nah, file insert data PHP-nya yang harus diubah, ditambah. Mana nih? Ini localhost root IoT, oke. Ini untuk connect ke database. Nah, sekarang kita perlu nambah satu nilai, satu kolom lagi, satu parameter lagi. Nah, ini kita ubah ya, nilai temperatur. Ini nilai humidity. ML special charge, get nilai. Nah, kita maunya nanti gini. Alamatnya kan, kalau kita kemarin cuma gini kan ya, berarti sekarang harus diubah kan, alamatnya jadi nilai tem gini ya, biar gak panjang. Terus ditambah satu nilai lagi, apa? Nilai humidity. Nah, berapa misalkan? Humidity misalkan 50. Coba. Nah, kalau kita enter masih error. Kenapa? Karena kolomnya nggak ditemukan, PHP-nya belum diedit kan. Kita mau alamatnya kayak gini, berarti kita perlu nambahkan parameter nilai tem sama nilai hum. Ya, kemana? Ke sini. Nah, ini nilainya berarti nilai tem sama nilai hum. Itu kan? Nah, dan nilai temperatur sama nilai humidity. Oke. Nilai temnya udah diambil, nilai humnya udah diambil. Nah, sekarang tinggal nambah di query-nya. Insert itu nama tabelnya ini. Nah, tadi nama kolomnya diubah kan? Nilai apa? Temperatur. Lihat cocokan sama ini. Nilai underscore temperatur. Nah, nilai underscore temperatur. Terus ada satu tambahan kolom lagi namanya nilai underscore humidity. Humidity, oke, udah. Terus waktu masih sama. Terus ini nambah satu kolom lagi kan tadi. Berarti perlu nambah satu variabel yang ini. Ini harusnya kalian udah canggih ini query biasa ini, native ini. Ini tinggal ditambah di situ. Ininya diganti nilai. Nilai temperatur, nilai humidity, waktu. Oke, udah ya harusnya. Kita save. Ini permissionnya belum diubah ya kemarin ya. Nggak bisa disimpan. Gimana caranya nih? Berarti permission itu berarti kita nggak bisa ngedit file di sini.
Jadi di folder IoT ini defaultnya permissionnya itu hanya untuk root ya, untuk user yang namanya root. Root ini adalah user utama ini. Nah, kalau kita ngerunning dari sini, ini login di sini, ini ngedit di sini ini tidak sebagai user root, ya, tapi user di bawahnya gitu, tingkatan usernya di bawahnya. Sehingga kita perlu mengubah permissionnya. Dalam Linux istilahnya permission ya, karena kalian sering pakai Windows jadi nggak tahu permission itu apa. Jadi izin untuk mengakses folder ini kita diizinkan untuk ngapain. Kalau hanya untuk nge-read data ya kita nggak bisa ngedit sesuatu di situ. Yang kita harus ubah permission di folder ini. Nah, harusnya sih tidak di folder ini, nggak di folder ini aja, tapi di folder atasnya, parentnya. Parentnya itu kan var www.html kan. Nah, anaknya ada IoT, ada apa lagi? Ada IoT, ada image, foto, file dan lain-lain. Nah, itu anaknya. Nah, seharusnya kita kasih permission di sini. Kita set permissionnya di folder var www.html ini agar bisa write and rewrite, pokoknya semua delete juga bisa. Nah, gimana caranya? Kita harus coding. Kita harus menggunakan perintah CLI di sini. Saya nggak lupa kodenya. Kita cari aja. Oh ya, oke, sip. Baik. Jadi kalau di Linux ya, di administrasi Linux itu ada setting permission, ya pakai perintah chown ini, chown sama chmod. Nah, 755 ini apa namanya? Ya, simbol buat aksesnya itu kayak gimana. Misalkan bisa ngedit, bisa delete, bisa read, itu nggak salah, walau full ini namanya bilangannya 755. Ada yang hanya bisa ngedelete itu nanti berapa, 7 berapa gitu. Ini Sofik udah ngasih ini. Coba ya. Perintahnya sudo chown, kita copy di sini. Terus apa ini? Jamut ya. Oke, coba sekarang kita coba apakah permissionnya udah oke. Bisa copy dulu. Harusnya di refresh ya. Masih belum ya. Ownernya adalah root sama root. Ini masalah ownernya nih. Ada masalah.
Oke, ini kita benerin aja nanti. Kita coba edit langsung dari sini aja ya. Nah, pakai layar hitam nih. Jadi nama filenya adalah insert_data.php. Kita langsung pakai Nano aja ya, editor Nano. Nah ini kan filenya. Jadi yang diubah yang mana nih? Biar cepat gimana dia? Dihapus saja. Saya hapus dulu. Oh, atau gini, buat file baru aja. Namanya insert_data. Oh, tapi nanti yang di sana nanti ganti ya. Insert_data 1.php. Kita kopas kodenya tadi. Yang dikopas tadi ya apa ya? Ya iyalah, waduh udah hilang rek. Ya, kita simpan yang tadi. Langsung edit aja wis kalau gitu. Jadi ngedit file ini. Nano insert_data. Oke, tadi yuk diedit cepat aja. Dan tadi nambah ini ya. Nambah ini. Oke, nilai home. Yang ini nilai apa? Temp. Terus ininya ganti tadi, ganti gini aja, nilai temp aja. Biar cepat nilai home. Berarti di sini harus diganti, harus ditambah. Ya. Kalau ini nggak boleh salah ini, karena ini nih, karena ini adalah nama di phpMyAdmin. Nama di sini. Nilai 200 sama nilai humidity. Nah, value-nya, nah ini boleh, ini ngikut yang di sini, nama variabel nih. Nama nilai, string. Oke, gini kan, string nilai underscore home, string nilai underscore temp. Oke, ada yang salah nggak? Coba bantu cek. Oke, udah semua ya, udah bener. Jadi kita save, Ctrl X, di save itu berarti Y. Kita lihat lagi. Oke, nggak ada perubahan, Ctrl X. Oke. Udah ya, file ini udah ganti. Harusnya udah siap nih. Nah, coba kita enter ini nilai yang ini. Oke, udah masuk ya. New record create successfully. Kalau kita lihat di sini, datanya harusnya masuk. Data terakhir ya. Ini ya, 35 sama 50 ini. Oh, ini kok masuk? Ini data mana? Ini dari alat. Alatnya masih kerja nih. Alatnya masih nyolok nih. Oh, ya kan? Masih nyolok. Kita coba matikan ya. Saya cabut dulu. Kita cek lagi. Yang ini masih kosong ya. Kita coba insert satu data lagi tambahan. Misalkan 60. Enter. Oke, masuk. Yang di sini. Cek data terakhir. Nah, masuk ya, 560. Oke. Berarti aplikasi sama database udah siap sekarang. Ya, udah oke. Oh, yang belum apa? Tampilannya
tampilannya tadi tabelnya diubah sekalian lah. Nah, ini jadi error ya, karena nama kolomnya kita ubah. Oke, berarti kita ubah semua nih. Kita tambahkan satu kolom juga di sini. Nah, ngubah karena filenya ini simple ya. Kita ngubah lewat nano di sini nggak apa-apa. Yang diubah apa nih? Yang diubah file apa nih? File index.php berarti ya. Nano index. Oke, yang diubah yang mana? Oke, di sini kita ubah. Ini jadi nilai temperatur. Terus bawahnya nilai humidity ya. Ini temperatur, nilai humidity. Oke, udah. Oke, terus mana? Nah, ini kan ada select query-nya, dilihat select ID data, oke, nama sensor ya, oke. Nah, nilainya ini udah nggak berlaku ini karena nama kolomnya sudah berubah. Nilai temperatur. Terus koma, ada satu kolom tambahan tadi, nilai underscore apa? Di query-nya select nama kolom ini nilai humidity, koma waktu, from tampung data. Oke, udah. Terus yang bawah perlu nggak? Nggak perlu ya, karena kodenya kita kemarin kan cukup gitu aja ya kemarin. Oke, kita save, Ctrl X, Y, Enter. Cek sekarang. Udah masuk, udah benar. Kita cek data terakhir. Oke, 3560 masuk. Cuma gini loh, ini kan kesulitan kita ya kalau ngelihat data terbaru itu di bawah. Coba gimana caranya biar data terbaru itu di atas sendiri? Yang tahu caranya? Pakai ascending, descending, Pak. Di query-nya, di SQL-nya ya. Itu ditambah pakai order by kan gitu. Select bintang from tampung data, order by ID underscore data dash ya, dash scanning ya. Ini kan kolom ini kan kita data terakhir itu kan ID-nya nambah terus kan kemarin. Nah, berarti kita tinggal balik nih, ID datanya ambil yang ukurannya paling besar dulu. Saya nggak tahu descending apa ascending, saya lupa. Coba dilihat dulu. Kalau nggak berubah berarti ascending. ID kok ID date sih keliru nulis ya. Oh iya, saya keliru nulis. ID data. Ctrl X, Y, Enter. Nah, ini udah benar ya. Jadi kita urutkan berdasarkan ID datanya. 840 itu data terakhir. Nah, oke, kita coba cek lagi pakai ini tadi. Kita coba kalau 15 sama 75. Enter. 1575. Udah selesai ya. Dari sisi software, dari sisi aplikasi udah oke. Sekarang tinggal ngedit di Arduino-nya ya. Di sini. Gimana? Sesuaikan dengan yang di sini ini yang kita udah buat ini tadi. Harus sama dengan ini. Iya. Gitu. Oke, ini kodenya tadi ini. Yang
harus diubah adalah yang di sini, URL-nya ini. String server path, server name udah. Nah, ini sama ya, n nama sensor. Oke. Ini sesuaikan dengan namamu. Terus n nilai tem. Nah, ini harus diubah. Nilai. Ngambil dari mana? Ngambil dari temperatur. Ada plus di sini, tahu ya? Nggak perlu dijelaskan ya. Ini namanya concatenation namanya. Jadi gabungkan antara variabel sama string. Nah, ini string, ini variabel. Kalau di PHP pakai titik. Nah, kalau di C++ pakai plus. Kalau di JavaScript pakai plus. Untuk menggabungkan string dengan apa namanya? Variabel. Wah, ini kebalik nih, humidity ini. Apa? N ya, dilihat nih. Dilihat ya. Nilai tem sama dengan nilainya ambil dari sensor, dari temperatur sini. Oke, udah masuk. Terus N nilai hum. Nah, berarti N nilai hum. N nilai hum, N nilai hum, gitu kan? N nilai hum sama dengan humidity, ngambil dari nilai humidity. Ambil dari humidity. Oke, benar ya? Ada yang salah mungkin? Oke, udah benar harusnya. Oke, kita upload sekarang. Nah, ini sambil ngupload ya. Nanti gini, saya kemarin udah bilang kan kalau ada nilai yang sifatnya individu yang harus kalian selesaikan untuk nilai UAS. Ya. Jadi pakai yang netaket kemarin itu silakan langsung dikerjain gitu. Jadi karena itu belajar mandiri yang itu. Ya, itu belajar mandiri. Karena materinya nggak susah, simple. Maksud saya itu biar kalian apa namanya bisa dapat sertifikat gitu loh sambil kuliah. Saya yakin kalau kalian nggak dipaksa dengan kuliah gini, mungkin hanya 1-2 orang aja yang mau nempuh, yang bisa dapat sertifikat. Ya. Kalau kita buat sistem kayak gini, ya, jadi nilai UAS saya ambilkan dari nilai di netakat. Kalian dapat nilai, ya, kalian juga dapat sertifikat. Jadi keuntungannya double, gitu loh. Jadi silakan dikerjakan soal-soal di situ, kuis dan apa namanya sampai final exam-nya itu. Karena yang nilai bukan saya. Jadi sistem di Cisco itu udah otomatis. Jawabannya langsung keluar skornya. Nah, terus selain individu tetap ada nilai kelompok ya. Waduh, saya lupa nggak nancapkan alatnya. Saya tancapkan. Cuma ini programnya memang agak lama ya, karena programnya cukup panjang nih. Compilingnya juga lama. Oke, jadi gitu ya. Netakat ini kalian tempuh ini kalian kerjakan ini. Nah, yang wajib karena kalian ikut mata kuliah IoT, kalian wajib yang ngerjakan yang IoT ini, Internet of Things course-nya ini. Gitu ya. Kerjakan semua nih, kuis-kuisnya, kuis ini kan gampang-gampang ini. Nah,
ke final exam-nya. Nah, nanti kalian akan dapat certificate of completion ini loh. Nah, ini yang bisa kalian pasang di LinkedIn ya. Kalian kan punya tuh profil LinkedIn ya. Bisa pasang di situ, bisa pasang di portofolio, di CV. Nah, gitu loh. Jadi biar bermanfaat. Nah, ini udah ngupload. Oke, udah terupload. Nah, ini udah masuk, harusnya dananya udah masuk. Kita cek sekarang. Mana sih tadi? Nah, di sini. Terakhir 841, nah 853. Masuk ya. Temperatur 289, humidity 95. Nah, masuk terus ya. Dia setiap 2 detik ya ngirimnya. Karena delay-nya kita set 2000 milisecond tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi semudah itu ya. Itu, Pak. Apa? Nilainya itu, Pak. NaN, Pak. Nilai munan karena ya kamu cek dulu harusnya sih. Loh, nilai NaN itu yang maksudnya yang kemarin apa sekarang? Masa yang kemarin juga NaN? Yang sekarang, Pak. Yang Yang sekarang kemarin nilai, Pak. masa belas gak tampil nilai NaN semua? Iya, Pak. NaN semua, Pak. NaN semua. Nah, kamu print aja di sini berarti. Kamu delay-nya udah masuk belum? Delay-nya udah di setting belum? Delay-nya harus dimasukin nih sini. 2000 milisecond. Oke, hari ini pokoknya sampai ini dulu ya. Pastikan semuanya bisa masuk. Oke, silakan yang punya masalah bisa share screen. Oke, ini saya kasihlah kodenya ya, saya kasih. Oh, kepotong. Harus di grup Facebook harusnya. Berarti kelas sih. Ah, ya. Oke, programnya di situ.